Parpol koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi bacawa pres pendamping Ganjar dan Prabowo. Apakah ini bagian dari strategi? Dan apa untung ruginya jika mereka mengumumkan nama bacawa pres di waktu yang mepet? Kami akan membahasnya bersama politisi PD Perjuangan Deddy Sitorus, ada juga jubir tim pemenangan Prabowo Subianto Andre Rosiade, dan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam, malam Siti. Mbak. Baik. Selamat Malam malam, Andre, Bang Bung Deddy. Burhan. Selamat malam, Mas Burhan. Terima kasih sudah bergabung di Malam. Sapa Indonesia Malam. Pak Deddy, sudah mengkerucut jadi berapa nama untuk bacawa pres Ganjar Pranowo? 4? Ya kan Mbak udah putar tadi bahwa Mbak Puan Maharani mengatakan saat ini sudah ada 4 nama Oke. yang secara serius didalami, dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan bersama partai-partai pengusung dan Pak Ganjar tentunya. Oke. Dan apakah nanti yang dipilih salah satu dari 4 nama itu mungkin tergantung pilihannya calonnya Bung Andre ini kan, bisa saja gitu. Jadi masih Atau bisa masih nunggu Prabowo Subianto akan memilih siapa? enggak sih, enggak ya. Tapi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Tapi Ah, intinya kita masih mencari apa ya namanya yang best among equals lah ya, terbaik di antara yang terbaik karena kalau dari kalau sejumlah hasil survei, Pak, jadi kan ada nama Ridwan Kamil yang dipasangkan sama Ganjar Pranowo, hasil surveinya paling tinggi nih. Masuk pertimbangan? ya itu kan kalau Pak Ridwan Kamil kan memang pernah dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan, tapi kan kemudian penjajakan itu harus terhenti karena partainya mengatakan lain. Ya. Karena dulu penjajakan itu kan masih pribadi ya sifatnya Aha. pendalaman dan meski walaupun 99% yang dibicarakan hanya tentang bagaimana situasi Jawa Barat Oke. pasca Pak Ridwan tidak gubernur lagi dan Hmm. beberapa rencana terkait misalnya apa namanya simbol-simbol Bung Karno dalam jejak sejarah gitu. Ya, itu kan setelah ketemu Ridwan Kamil sudah bertemu dengan Bu Mega. Kemudian Ridwan Kamil juga setelah bertemu dengan Prabowo Subianto nih, Bung Andre. Dengan pertemuan Ridwan Kamil dan Prabowo Subianto, apakah juga ngebahas soal bacawa pres yang sudah dilirik oleh kubunya Pak Deddy? Membahas soal itu juga? Jadi gini sih, sama seperti yang disampaikan Mas Ganjar dan Bang Deddy ya, bahwa sekali lagi keputusan cawapres Pak Prabowo itu kan akan diputus secara musyawarah untuk mufakat Ya. dengan partai-partai pendukung dan pengusung. Para ketua umum bersama Pak Prabowo nanti akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan saat ini kami masih menunggu deklarasi resmi yang akan dilakukan Partai Demokrat insya Allah besok. Ya, sehingga nanti setelah deklarasi Demokrat akan diagendakan kapan rencananya pertemuan para ketua umum. Nah, nama-namanya kan seperti yang kita ketahui secara luas di publik. Ada yang mengusulkan nama Pak Erick Thohir, ada yang mengusulkan nama Pak Erlangga, ada yang mengusulkan nama Mas Gibran, ada mengusulkan namanya Kang Emil, ada yang mengusulkan nama Mbak Yeni, ada juga yang mengusulkan nama Bu Khofifah. Nah, dari nama-nama yang disebutkan tadi, saya juga belum tahu siapa yang akan diputuskan oleh musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Burhan, masih saling tunggu sepertinya ya? Iya, sebenarnya kalau kita mengikuti jadwal formal, itu masing-masing partai itu masih punya waktu. Bahkan dengan asumsi dipercepat sekalipun, seperti usulan KPU, itu masih ada waktu sampai 16 Oktober. Jadi sebenarnya kita ya yang terlalu mendesak koalisi partai untuk segera mendaftarkan. Padahal waktu normalnya aja belum selesai, apalagi injury time. Injury time-nya masih tersedia nih. Apalagi kalau misalnya jadwal pendaftaran capres-cawapres itu sesuai dengan jadwal awal. Ya. Nah, menurut saya memang ada beberapa peristiwa yang mungkin menentukan peta penentuan cawapres baik kubu Pak Prabowo maupun kubu Mas Ganjar. Salah satunya adalah MK. Nah, MK ini mengambil keputusan apa terkait dengan gugatan masalah pengurangan batas usia minimum capres-cawapres. Karena ini terkait dengan salah satu nama yaitu Mas Gibran. Nah, yang kedua itu juga sangat tergantung oleh
ada tidak semacam gentleman agreement antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dan kalau misalnya terjadi gentleman agreement, jangan-jangan dua poros nih. Soal siapa capres-cawapres tinggal didiskusikan antara Bung Deddy dan Bung Andre ya. Tetapi lagi-lagi kemungkinan... Gentleman agreement seperti apa sih sebenarnya, Mas Burhan? Ya kembali ke peristiwa akhir 2022, di mana ide untuk menjodohkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo, tergantung siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, muncul lagi atau tidak menjelang pendaftaran. Jadi, nah itu pula yang kemudian, ya menurut bacaan saya ya, bisa salah bacaan saya, menunda keputusan baik dari kubu Mas Ganjar atau Prabowo dalam menetapkan siapa cawapresnya. Tanda-tanda menuju ke dua poros ini sudahkah terlihat jelas menurut Anda, Mas Burhan? Sejauh ini sepanjang elektabilitas Mas Anies masih tercecer di peringkat ketiga, dan Pak Prabowo maupun Mas Ganjar masih punya peluang yang kurang lebih sama untuk memenangkan pertarungan, kemungkinan perjodohan politik itu kecil, meskipun tidak harus kita tutup kemungkinannya ya. Dalam politik kan nggak ada yang tidak mungkin. Jadi kemungkinan itu tetap ada, tetapi sepanjang tidak ada yang mengalah siapa yang menjadi cawapres, apalagi Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga punya peluang yang kurang lebih sama untuk memenangkan pertarungan, dan Mas Anies sebagai capres antitesa ya, dianggap tidak punya potensi untuk menciptakan kejutan di putaran pertama, ya kemungkinan perjodohan politik itu kecil. Menurut saya ya, bisa salah. Tapi tanda-tanda itu sudah ada ya. Betul Pak Deddy, ini menunggu terwujudnya dua poros? Dua poros maksudnya gimana Mbak? Jadi tadi disebutkan oleh Mas Burhan, nanti ada perjodohan politik antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Jadi dua poros dari Anies Baswedan dan Muhaimin, kemudian Ganjar dan Prabowo. Tapi siapa yang jadi satu atau dua belum terlihat. Mungkinkah itu terjadi? Kalau dari sisi rakyat Indonesia, saya alhamdulillah itu kalau bisa terjadi, menghemat banyak itu. Tidak saja biaya, waktu, tapi juga energi ya. Tapi kita serahkan itu pada para pemimpin lah untuk membicarakan. Saya lebih tertarik untuk mengatakan bahwa memang karena ketatnya pertarungan ini, tentu semua partai-partai yang mengusung pasangan calon tentu membutuhkan pendalaman, perenungan gitu ya, simulasi, lalu intuisi untuk mencari calon terbaik untuk menjadi pasangan dari masing-masing calon. Tapi perjodohan politik Ganjar dan Prabowo itu masih juga terbuka di PD Perjuangan ya, Pak Deddy? Pak Deddy? Wah, saya pribadi akan sangat berbahagia kan Pak Ganjar dan Pak Prabowo kan dua-duanya diberi mandat oleh keputusan tertinggi partai masing-masing untuk mencalonkan sebagai presiden. Dan kalau memang ada peluang untuk kemudian itu bisa didiskusikan, saya kira sebagai rakyat Indonesia seperti saya katakan tadi, wah itu satu kabar gembira gitu. Gerindra juga membuka peluang soal dua poros Ganjar Prabowo, siapapun itu, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, Bung Andre? Pertama, satu ya, Gerindra itu mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ya, opsi apapun terbuka selama Pak Prabowo yang menjadi calon presiden. Itu pertama. Yang kedua, memang agak rumit ya Bang Deddy kalau kami berdua bergabung, karena Rapimnas Partai Gerindra memutuskan Pak Prabowo, Ibu Mega sesuai mandat Kongres PDI Perjuangan ya Pak. Itu juga sudah memutus nama Mas Ganjar. Memang agak rumit ya. Tapi walau bisawab, kalau di kami syaratnya satu saja, Pak Prabowo yang jadi calon presiden. Itulah. Syaratnya itu bisa saja dua poros tapi Prabowo presiden gitu. Tapi tentu Bang Deddy juga akan bilang syaratnya Mas Ganjar presiden. Jadi rumit kalau menurut kami gitu. Serumit itu kah Mas Burhan? Ya memang itu yang menjadi ganjalan ya bagi terwujudnya koalisi besar, faksi pendukung pemerintah. Karena per hari ini memang antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar masing-masing mengantongi mandat sebagai capres. Jadi secara hitung-hitungan konfigurasi politik memang masih sulit. Apalagi misalnya PDI Perjuangan kan bisa saja berargumen sebagai partai pemenang. Apalagi tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, Mas Ganjar bisa maju. Demikian juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih senior ketimbang Mas Ganjar.
apalagi elektabilitasnya minimal dari head to head masih unggul meskipun mengalami penipisan jarak. Jadi lagi-lagi konfigurasi menjodohkan dua capres ini per hari ini masih sulit. Tetapi lagi-lagi tidak ada sesuatu yang mustahil dalam politik. Jadi kita tetap harus buka opsinya minimal sebelum janur kuning melengkung, ya, sebelum koalisi itu didaftarkan ke lembar akad negara melalui KPU, apapun bisa terjadi. Gitu. Lebih mungkin mana Ganjar Prabowo Ganjar atau Ganjar dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan Ridwan Kamil atau Erick Thohir? Per hari ini kemungkinan 3 poros. Artinya Mas Ganjar maju sendiri dengan cawapresnya, Pak Prabowo maju sendiri dengan cawapresnya, dan Mas Anies. Yang sulit terjadi adalah 4 poros, terutama setelah Partai Demokrat mendeklarasikan cintanya pada Bung Andre, kan gitu. Oke, Bung Andre, kalau kita bicara tidak Ganjar Prabowo deh, tapi ada nama-nama Ridwan Kamil, ada Erick Thohir disebut-sebut dekat dengan Prabowo Subianto, dari survei juga angkanya bagus. Mana yang paling dekat dengan Prabowo? Secara ideologi, secara kedekatan personal, Erick Thohir dan juga Ridwan Kamil. Semuanya dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo di salah satu podcast sudah menyampaikan bahwa beliau bisa bekerja sama dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada, termasuk dengan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Pak Erik, Pak Erlangga, ya, semua tokoh itu semua dekat dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mampu dan bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu. Nah, urusan cawapres itu nggak kewenangan Andre Rosiade, Pak Siti. Itu kewenangan para ketua umum yang akan melakukan musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau dibilang kedekatan, mampu dan bisa bekerja sama, insya Allah Pak Prabowo bisa dengan seluruh tokoh. Dengan Pak Erlangga, ya sama-sama kabinetnya Pak Jokowi, ya sama-sama membantu Pak Jokowi. Dengan Pak Erik juga sama-sama kabinet Pak Jokowi, sama-sama membantu Pak Jokowi. Bahkan dengan Pak Erik, Pak Prabowo dan Pak Erik sama-sama melakukan transformasi terhadap BUMN industri pertahanan, gitu. Dengan Mas Gibran, Pak Prabowo juga dekat. Dengan Prof. Mahfud, Pak Prabowo juga dekat. Dengan Kang Emil punya sejarah yang panjang. Mbak Yeni Wahid juga sama. Dengan Mas Ganjar, Pak Prabowo juga punya hubungan yang sangat baik. Jadi ya, Pak Prabowo ini tidak ada pernah punya masalah dengan siapapun dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Jadi waktu makin mepet, kapan diumumkannya? Yang jelas insya Allah sebelum pendaftaran KPU akan kita umumkan. Nah, itu dalam hitungan jam juga sebelum ya. Pokoknya mirip-mirip sama Bang Deddy lah. Nah, gitu. Pak Deddy dari PDI Perjuangan kapan? Mepet juga. Kita menghormati saudara tua kami, Bang Deddy. Kita kan menghormati yang lebih senior dan lebih dahulu lah. Kan Pak Prabowo lebih senior, kemudian lebih dahulu mendeklarasikan diri. Ya kita harus tahu diri juga lah, kasih senior dulu dan yang sudah lebih dulu gitu loh. Sampai beberapa jam mungkin menjelang pendaftaran ditutup, Mas Burhan, kita akan mendapatkan kejutan yang besar dari masing-masing bacawa pres ini untuk menentukan siapa bacawa presnya. Jangankan politik, Cindy, dalam sepak bola masih sangat mungkin terjadi kejutan. Bahkan di time ya. Dan ingat, di malam Kovedel itu menciptakan gol penyamakan kedudukan melawan Atletico Madrid di menit 95. Dan yang menyamakan golnya itu kiper. Jadi itu sepak bola, apalagi politik, pasti kejutannya lebih heboh ketimbang sepak bola. Jadi kita tunggu saja drama ini. Untung ruginya apa sih yang belum mengumumkan bacawa pres nih? Sing sabar, Cindy. Intinya gitu, sing sabar. Cukup susu. Memang gini, kalau plusnya ya, kalau misalnya menunda, itu artinya memberi semacam harapan kepada bakal calon wakil presiden untuk dipinang baik oleh Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Tapi kalau putuskan dari awal, misalnya kasus Mas Anies tuh memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, itu banyak cawapres yang awalnya punya ekspektasi dipilih Mas Anies langsung kecewa, langsung lunglai, lemas, dan akhirnya mencari kawan koalisi yang lain kan. Nah kalau misalnya diumumkan di ujung, paling tidak memberi harapan, dan sekaligus tadi ibarat permainan catur ya, itu masing-masing menunggu langkah bidak yang dimainkan oleh pihak lawan. Jadi ada plus minusnya, artinya secara politik rasional juga menunda pengumuman cawapres sampai di ujung. Detik-detik akhir pendaftaran capres-cawapres masih
ada beberapa pekan lagi atau beberapa bulan lagi, nanti kita akan tunggu apa kejutannya. Terima kasih Bung Andre, terima kasih Pak Deddy, terima kasih juga Mas Burhan sudah berbagi pandangan bersama kami.